Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Fisena dari jurusan DKV SA Unggul. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi saya untuk tujuan ujian akhir semester Kewirausahaan 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas usaha yang saya buat, yaitu Ceramic-In. Di mana Ceramic-In ini adalah produk tableware keramik yang punya tagline kekinian, praktis, terjangkau, semua ada di Keramikin. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Siapa sih Keramikin? Keramikin adalah penyedia keramik makanan yang stylish, terjangkau, dirancang khusus untuk keluarga modern yang ingin punya kualitas dan keindahan dalam setiap hidangan mereka. Lalu kenapa sih harus Keramikin? Karena Keramikin dibuat untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang memiliki ketertarikan terhadap tableware yang berkualitas tinggi, estetik, dan fungsional secara desain. Kemudian, apa sih yang ditawarkan oleh Keramikin? Nah, yang ditawarkan oleh Keramikin adalah produk makanan kayak piring, mangkok, cangkir, mug, seperti itu. Lalu, bagaimana Keramikin menjalankan bisnisnya? Keramikin menjalankan bisnisnya itu fokus pada desain yang inovatif dan proses produksi yang berkualitas tinggi. Di mana Keramikin ini punya brand yang kualitas tinggi tapi harganya masih terjangkau oleh kalangan mid-low. Oke, lanjut. Visinya adalah menjadi produsen keramik tableware yang berkualitas. Kemudian misinya adalah yang pertama, menjual produk keramik berkualitas tinggi, memberikan pengalaman makan yang elegan dan berkesan kepada pelanggan. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Kemudian produknya ada apa aja? Ada piring makan, mangkok, cangkir, mug, ada teapot, hal seperti itu. Kemudian target pasarnya adalah pertama ada rumah tangga atau household, kedua ada restoran dan kafe. Kemudian target audiensnya yang pertama pasti wanita, tapi saya tulis di sini adalah pria dan wanita. Kemudian target audiens usianya itu sekitar umur 20 tahun sampai 45 tahun. Kemudian demografinya kayak keluarga muda, pasangan baru, atau individu yang tinggal sendiri di perkotaan. Yang keempat, psikografinya menginginkan tableware yang unik sebagai peralatan makan di rumah atau tempat usaha seperti restoran dan kafe. Kemudian selanjutnya ada problem atau opportunity. Untuk problem atau opportunity ini saya menggunakan analisis SWOT yang dibuat untuk usaha Ceramic-In tableware. Pertama ada strength-nya. Strength memiliki beragam desain kekinian. Yang kedua, harga jualnya ekonomis. Yang ketiga, promo dan diskon menarik bagi new customer dan loyal customer. Weakness-nya, varian tableware belum banyak. Kemudian produk belum banyak diketahui customer. Yang ketiga, kurangnya iklan di sosial media. Kemudian yang ketiga ada opportunity. Yang pertama, opportunity-nya adalah desain kekinian mengikuti perkembangan zaman yang disukai oleh customer lintas generasi. Seperti yang saya sebut tadi, demografinya adalah untuk usia 20-45 tahun. Kemudian yang kedua adalah dapat menyasar kaum mid-low karena harganya ekonomis. Nah, yang keempat ada threats-nya. Threats-nya dari mulai banyaknya UMKM serupa atau usaha yang serupa. Kemudian yang kedua, kompetitor melakukan banyak posting di sosial media sebagai media promosi. Kemudian ada problem view and result survey. Yang pertama adalah kesulitan dalam menemukan peralatan makan yang memiliki desain unik dan berbeda dari produk yang ada di pasaran. Yang kedua, memiliki peralatan makan yang mereka beli sebelumnya tidak tahan lama atau mudah rusak. Kemudian mengurangi nilai penggunaan dalam jangka panjang. Nah, yang ketiga, banyak responden untuk memiliki opsi kustomisasi yang lebih luas, baik dari segi desain, warna, maupun personalisasi seperti penambahan nama atau motif khusus. Yang keempat, ada tableware dengan desain dan kualitas yang diinginkan, sering kali dijual dengan harga yang sangat mahal. Kemudian ada market size estimation. Yang pertama, ada penentuan segmen pasar. Penentuan segmen pasar ini, kalau dari segi produk,
Ya, jelas yang paling kita tawarkan adalah tableware. Yang kedua, target pasarnya adalah konsumen individu, restoran, dan kafe, balik lagi. Kemudian geografisnya, consumer with low yang memiliki usaha resto, kafe, atau untuk penggunaan rumah tangga. Nah, kemudian yang kedua ada analisis pasar, yaitu mengidentifikasi tren saat ini dalam industri tableware, seperti preferensi desain, bahan, dan harga. Lalu, mengidentifikasi pesaing utama di pasar dan ukur pangsa pasar mereka. Dan juga melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing serta peluang untuk diferensiasi produk. Kemudian yang ketiga ada data dan statistik. Nah, data dan statistik ini gunanya untuk menghitung berapa banyak jenis customer yang ditargetkan. Contohnya untuk kafe mungkin 50%, resto 30%, untuk kebutuhan pribadi seperti rumah tangga itu sekitar 20%. Kemudian yang keempat ada proyeksi pertumbuhan. Nah, proyeksi pertumbuhan ini digunakan sebagai data historis dan tren industri untuk memproyeksikan pertumbuhan pasar di masa depan. Kemudian yang kelima ada analisis kelayakan. Analisis kelayakan itu ada beberapa poin. Yang pertama, estimasi biaya produksi dan operasional. Yang kedua, proyeksikan pendapatan berdasarkan harga jual dan volume penjualan yang diharapkan. Yang ketiga, hitung margin keuntungan yang mungkin diperoleh berdasarkan biaya dan pendapatan. Nah, kemudian kita masuk ke customer persona. Untuk brand Ceramikin sendiri ini, saya mengambil customer persona atau brand personanya adalah Pevita Pierce. Di mana Pevita Pierce berusia 31 tahun, berdomisili di Jakarta, dan pekerjaannya sebagai aktris atau influencer. Kemudian dari goals-nya, yang pertama adalah menjadi sumber inspirasi motivasi bagi pengikutnya, terutama kaum muda. Yang kedua, membangun dan memperkuat merek pribadi yang otentik dan berpengaruh. Kemudian motivasi lagi adalah sosial media, influence people, attention. Frustration-nya merasa tertekan untuk selalu membuat konten yang baru, menarik, dan relevan untuk menjaga engagement pengikut. Kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan antara autentik dan memenuhi kebutuhan komersil dan kolaborasi merek. Nah, selanjutnya, favorite apps-nya ada Instagram, TikTok, dan YouTube. Kenapa saya memilih Pevita Pierce? Karena sebagai brand personanya Ceramikin memiliki identifikasi yang sama atau ciri khas yang sama dengan seorang Pevita Pierce, cantik, elegan, berpengaruh terhadap banyak orang, hal seperti itu. Kenapa saya akhirnya memilih Pevita Pierce sebagai customer persona atau brand persona. Kemudian selanjutnya ada value proposition. Ada beberapa poin. Yang pertama, kualitas premium. Yang kedua, harga yang kompetitif. Yang ketiga, pilihan tableware beragam dan kekinian. Nah, kemudian Ceramikin adalah penyedia peralatan makan yang stylish dan terjangkau, dirancang khusus untuk keluarga modern yang menginginkan kualitas dan keindahan dalam setiap hidangan mereka. Kemudian kita masuk ke solution. Di solution ini ada beberapa poin juga dari problem-problem yang timbul di usaha Ceramikin. Yang pertama adalah desain eksklusif. Peralatan makan keramik dengan desain modern dan stylish yang cocok untuk berbagai kesempatan dan sehari-hari hingga acara spesial. Yang kedua, kualitas tinggi. Memastikan setiap produk melewati QC yang ketat untuk daya tahan dan kenyamanan penggunaan. Yang ketiga ada harga terjangkau, menawarkan harga yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Yang keempat ada keunikan produk. Keunikan produk Ceramikin itu mengutamakan desain yang elegan dan fungsional, yang menambah estetika meja makan, sekaligus memastikan daya tahan dan kenyamanan penggunaan. Kemudian kita masuk ke competition analysis atau kompetitor analis. Di sini ada beberapa poin yang saya ambil seperti kriteria, desain produk, customization, quality, price, dan range. Market reach, price range, dan market reach. Untuk desain Ceramikin sendiri, desainnya eksklusif dan unik. Untuk IKEA ini minimalis, kemudian informal modern, dekor rumah itu fungsional gitu. Untuk customization-nya, kalau Ceramikin itu custom sesuai kebutuhan. Jadi misalkan ada resto atau cafe ingin punya peralatan tableware yang sesuai dengan khasnya tempat mereka, itu bisa ke Ceramikin.
Kemudian kalau IKEA itu terbatas, tidak ada opsi customization karena dia hanya tinggal beli di toko. Lalu Informa juga sama seperti IKEA, dekor rumah juga sama. Nah, untuk quality sendiri, untuk Ceramikin kualitas tinggi, harga ekonomis. Karena seperti yang saya bilang tadi, market targetnya Ceramikin adalah mid-low. Kemudian untuk IKEA, kualitas menengah, harga tinggi. Informa kualitasnya masih bervariasi, tergantung harga. Lalu dekor rumah sama seperti IKEA, kualitas menengah hingga tinggi. Lalu untuk price range-nya Ceramikin, kita ada di mid-low. Karena kita ingin menyasar target-target mid-low. Kemudian untuk IKEA itu udah mid-high. Kemudian untuk Informa mid-range, masih di tengah-tengah. Dekor rumah juga mid-range. Nah, seperti yang saya bilang tadi, market reach-nya itu saya masih masuk ke cafe, resto, dan rumah tangga. Nah, untuk IKEA sendiri, mereka sudah masuk pasar secara global. Lalu Informa juga masuk pasar Indonesia. Nah, di Korema ini pasarnya niche, seringkali lokal atau regional. Nah, untuk lean canvasnya sendiri, ada beberapa poin yang ada di dalam sini. Pertama, ada problemnya. Cafe dan resto butuh tableware yang sesuai dengan konsep dan cafe resto mereka. Yang kedua, harga tableware-nya mahal. Kemudian, apa sih yang kita tawarkan? Solusinya adalah di Ceramikin customize tableware sesuai dengan tema dan kebutuhan resto, cafe dengan kualitas tinggi namun harga ekonomis. Lalu dari solusi yang Ceramikin berikan itu, dia punya VP apa sih, atau value proposition apa sih? Nah, yang pertama, harga kualitasnya premium. Yang kedua, harganya kompetitif. Seperti yang saya bilang tadi, kita menyasar pasar mid-low. Kemudian yang ketiga, ada pilihan tableware yang beragam dan kekinian. Nah, lalu untuk unfair advantage-nya, brand yang kuat dan autentik. Yang kedua adalah desain eksklusif. Nah, seperti saya bilang tadi, customer segmentnya masih di cafe, resto, dan personal use. Nah, early adopters-nya kita menyasar masyarakat urban seperti Jabodetabek, anak muda, influencer, dan desain enthusiast. Oke, kita lanjut ke next-nya. Nah, ada MPV. MPV adalah minimum product valuable. Di sini juga ada beberapa poin. Yang pertama, produk utamanya peralatan makan berbahan keramik. Yang kedua, fitur kuncinya desain eksklusif dan unik, material berkualitas, harga ekonomis. Channel penjualannya sosial media dan e-commerce. Lalu yang keempat, ada strategi pemasaran, memasarkan produk melalui sosial media, mengikuti pameran dan bazar, menawarkan promosi dan diskon di event-event tertentu. Kemudian yang kelima, ada feedback customer. Yang keenam, ada timeline. Nah, kemudian kita masuk ke MPV validation. Di sini juga ada beberapa poin. Yang pertama, ada launching product. Yang kedua, pre-order product. Yang ketiga, social media engagement. Ya, yang keempat, ada data collection. Nah, dari poin-poin ini adalah alat untuk memvalidasi minimum produk kita tuh udah tahu belum sih masyarakat gitu. Nah, kemudian kita masuk ke sales plan. Sales plan itu saya per tahun, yang di sini tuh saya buat per tahun karena di kriterianya target penjualan, target produk terjual, lalu target customer, terus promosional produk. Di Q1 target penjualan saya ada sekitar 100 juta, Q2 125 juta, Q3 150 juta, Q4 200 juta. Lalu target produk terjual di Q1 sampai Q4 itu dari 500 set produk, 600, 700, dan ke 1000. Lalu target customernya, ini untuk customer baru, kita targetin dari Q1 sampai Q4 itu 150 pelanggan baru, 200, 250, hingga 400. Kemudian untuk promosional di Q1 dan Q2 kita mulai mengencarkan untuk brand awareness. Kemudian target marketnya siapa sih? Nah, target market saya bagi dua menjadi primary market dan secondary market. Yang primary market kita masuk ke konsumen menengah yang menyukai produk estetik. Usianya, demografinya usia 20-40 tahun yang tinggal di area Jabodetabek. Kemudian yang ketiga, mengutamakan estetika dan mendukung UMKM atau produk lokal. Lalu untuk secondary marketnya, yang pertama ada konsumen menengah ke bawah yang baru kekinian, baru menikah, hingga memberikan kado untuk gift. Nah, kemudian demografinya usia 20-30 tahun yang tinggal di area Jabodetabek.
Yang ketiga, mencari peralatan makan yang unik sebagai bagian dari dekorasi rumah mereka. Kemudian ada market identification, go to market strategy-nya. Yang primary targetnya adalah untuk kebutuhan rumah tangga. Yang kedua untuk restoran atau cafe. Nah, kemudian untuk secondary targetnya, komunitas yang ingin memberikan gift event. Kadang kan suka kita bikin event, kadang bagi-bagi gift. Nah, itu bisa juga. Lalu yang kedua, orang-orang yang ingin memberikan kado untuk wedding party atau birthday party. Nah, kemudian kita masuk ke value proposition-nya. USP-nya atau unique selling point-nya adalah Keramikin adalah penyedia peralatan makan keramik yang stylish dan terjangkau, dirancang khusus untuk keluarga modern yang menginginkan kualitas dan keindahan dalam setiap hidangan mereka. Kemudian benefit customer-nya, peralatan makan keramik dengan desain modern dan stylish yang cocok untuk berbagai kesempatan dan sehari-hari hingga acara spesial. Strategi harganya menawarkan harga yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas, menjadikan peralatan makan keramik berkualitas dan dapat diakses oleh pasar mid-low. Kemudian distribution channelnya kita ada melalui sosial media, ada marketplace atau offline sale juga ada di toko. Kemudian kita juga bekerja sama dengan distributor hingga reseller. Nah, kemudian marketing strateginya kita ada menggunakan SEO untuk di platform website atau sosial media, membuat konten sosial media, kemudian melakukan partnership dengan kafe, atau selalu memberikan diskon sebesar 30% bagi customer baru. Ada lagi mengikuti pameran Tupperware untuk menjangkau market yang lebih luas. Kemudian ini ada financial plan-nya. Berikut angka-angkanya. Pendapatan tahunannya dari tahun pertama dan hingga tahun ketiga itu estimasi saya ada 3 miliar. Kemudian biaya produksi total dalam 3 tahun itu 1,3 miliar. Laba kotornya sekitar 1,7 miliar untuk 3 tahun. Biaya operasional meliputi promosional, gaji, pengiriman, dan biaya lain-lain. Itu tahun pertama sekitar 215 juta, tahun kedua 240 juta, tahun ketiga 280 juta. Kemudian kita masuk financial plan yang laba operasional. Tahun pertama hingga tahun ketiga itu total 965 juta. Lalu keuntungan bersih yang didapat ini setelah pemotongan pajak sekitar 22% untuk usaha, sekitar 212.300. Kemudian ada forecast, proyeksi laba rugi tahun pertama hingga tahun ketiga. Segini angkanya, tahun pertama itu sekitar 1 miliar, tahun kedua 2 miliar, tahun ketiga tidak kelihatan di sini. Ya, sekitar segitu. Lalu untuk biaya operasional seperti promosional, gaji, pengiriman, biaya lain-lain itu tahun pertama sekitar 215 juta, tahun kedua 240 juta, tahun ketiga 280 juta. Promosional ini udah meliputi untuk sosial media, untuk promosional website, untuk promosional event offline, seperti itu. Lalu laba operasionalnya dari tahun pertama hingga tahun ketiga di forecast ini, saya mendapatkan angka 965 juta. Lalu berikut adalah setelah pemotongan pajak sekitar 22%, pendapatan pajak dari total tahun pertama hingga tahun ketiga itu 212.300.000. Lalu untuk laba bersihnya yang didapatkan selama 3 tahun, tahun pertama hingga tahun ketiga itu total 792.700.000. Nah, lalu untuk financial projection segini totalnya 7,2 miliar. Untuk HPP saya mendapatkan angka 4,5 miliar. Laba kotornya juga dapat 2,7 miliar untuk 3 tahun. Lalu biaya operasional seperti yang saya bilang tadi, promosional, gaji, pengiriman, dan biaya lain-lain itu total untuk tahun pertama itu sekitar 130 juta, tahun kedua 155 juta, tahun ketiga 175 juta. Lalu laba operasionalnya setelah tahun pertama dan hingga tahun ketiga itu 2,24 M. Keuntungan bersihnya sekitar 492.800.000. Kemudian kita masuk ke funding plan. Funding plan-nya yang pertama ada 50% untuk produksi dan inventory, 20% untuk pemasaran dan branding, 15% untuk pengembangan produk,
10% untuk sewa utilitas atau lain-lain tadi, 2% lain-lain masuk ke sini juga. Lalu rencana pengembalian, yang pertama ada dividen, yang kedua bisa melalui ekuitas atau saham, yang ketiga bisa melalui exit strategi. Kemudian proyeksi pendapatan profitabilitas. Tahun pertama 2 miliar, tahun kedua 2,4 miliar, tahun ketiga 2,8 miliar. Nah, di sini saya punya laba bersih yang signifikan ya, naik terus setiap tahunnya, hingga total dari tahun pertama hingga tahun ketiga itu total menghasilkan 7,2 miliar. Nah, berikut ada tim composition-nya, foundernya Sofi Sarofah, project manajernya saya sendiri, Aksena, finance-nya Takwina, manager and sales manager, marketing and sales manajernya ada Syagi, e-commerce manager Akbar Rashid, content creator-nya Wisnu, Sahabat Raffi Wisnu. Oke, nah itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.